Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadona. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai geometri dasar. Nah, geometri sendiri itu apa sih? Nah, geometri adalah merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Nah, menurut pandangan psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Menurut Clemens, geometri itu membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangun dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, segitiga, sehingga didapatkan secara umum geometri itu merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian ada jenis. Dalam jenis geometri yaitu yang pertama ada bidang, geometri bidang datar. Geometri bidang datar ini mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam suatu bidang. Nah, di dalam geometri dasar, geometri bidang datar ini ada 4 objek geometri. Ya, yang pertama itu ada titik, yaitu merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar maupun tebal. Titik itu biasanya disimbolkan dengan titik dan diberi nama dengan huruf kapital A, B, O, dan sebagiannya. Suatu titik akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Yang kedua ada garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Jika garis hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung, maka disebut dengan sinar garis. Tapi jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung, maka disebut dengan segmen garis. Lalu ada bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka terbentuk suatu bangun. Bangunan ini terbagi menjadi 2, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Lalu ada sudut. Sudut itu merupakan daerah yang terbentuk dari 2 sinar garis dengan pangkal yang sama. Sudut diberi nama dengan 1 atau 3 huruf kapital. Sudut juga banyak sekali jenis, tergantung dari besar sudut tersebut. Nah, alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Satuan sudut adalah derajat atau radian. Kemudian ada jenis geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Lalu ada diferensial, di mana geometri diferensial ini ialah aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Selanjutnya ada geometri analitik, yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Selanjutnya ada bangun ruang, yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Nah, ada sedikit contoh rumus geometri dasar. Yang pertama ada segitiga, di mana untuk mencari luas dibutuhkan rumus setengah kali A kali T, atau setengah kali alas kali tinggi. Lalu ada persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang itu dibutuhkan keliling. Untuk mencari keliling persegi panjang dibutuhkan 2 kali panjang tambah lebar. Untuk mencari kotak atau balok dibutuhkan untuk mencari luas kotak dibutuhkan S kali S atau panjang sisi kali panjang sisi. Lalu untuk mencari kelilingnya 4 kali S atau panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Kemudian ada jajar genjang, di mana untuk mencari luas jajar genjang dibutuhkan alas kali tinggi. Lalu mencari kelilingnya dibutuhkan 2 kali alas tambah B atau sisi miring. Sekian dari saya ucap. Kalau ada sekian dari saya, jika ada kurang atau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.